Nah, kopi mon Pak Castro. Nah, boleh bah. Oke. Ngaba sayur tanakin na jumay ka susunat tayo bereko. Nga mulai buy persayuran yan. Ba asirohana gawin na ni Suwen. Hujulan na rin. Tabad do bus ni nubba. Hido ke. Jadi jagung teh waro nak-nakan eh. Ahmad do. Oh, ini dah. Pigarin na lewat aro masuk do eli dohot. Herek. Lah huban biam menjaga dohot tu hujaga na borngin. Dang masuk benian. Saya matutu ba saya gamas saya. Anak-anak aman nang masuk aka aidi do aka here. Ini dah. Nah, totong do here do aidi yang bisa karang kan. Bagi aka partai PL baru dibilau ini hujung aka hujumani masyarakat ini malau. Nah, mana ujung mata kan gabi kita mau naik basna. Salong balangon na tutu di harangan. Keperbuini hawi ba khusus sunat tamaro. Jadi odo holson ibe. Anggiat niyan adong iparohahon aka kebijakan ni negaraon lau paturehon sedia masabu mangulu dengan masyarakat bertani di hutana di luar nak buana mata nona teh hari bulan margati bulan teo margati bulan lah sorong do pe ujung nak sorong do pe itanggapi ka pamareta buana mahita teh papos rohan dang naso tupa benon ni oputam le jadi nagulun luhuk nai tangi do naraku do jak kasahalan ni opung ta makilalahon sumudia parir ni sedia rekok ni dihita na makaluluhon tanonon bahwa siat tanon ni opung taon mengulu dihita tak kadong-kadong ata tong sete ulahon asara manguleh kita lebih bermanfaat do tanon ni opungon ikelola masyarakat marguna tu kita tasuani sayur tasuani sawit asadong gadisan tasuani jagung saluhut dot emek wido bah tutu songoni do pe se manga musatu sonaria teh ape ngai ipe sapi penjara ho makokok tanoton ape tong do pe tebe semangat to nalaho memperjuangkan nak tanoton teh ini dulu lah hinang saya ada tohonan nagulod do dihita tohonan siya napunta tano na ni hokok ni opungon tano na ni titipon ni rajata ni turu sampai sudut rodi hudia ikon pertatonota bahwa itano odo saluhukna perhitian laho manubah oputeng mulai jadi nabulon isado luhukna rudang na ramuan na sudah di sana jadi molotang tahokop molotang ta parjuakon tano ni pung taon bah sedih bedalat tengor sembah udah bata tengah dong perhitian mulu mago tano mago mahita mago masih jarah mago masudi adun keturunannya pun ba tano on ikut do perjakon ta tanah ini adalah ada identitasnya dan identitas orang Batak itu tanah.
Kalau tanah itu hilang, penyelamat kita kan hilang. Dulu permanangan ini dibuat namanya dulu permahanan karena Pung itu dulu ada kerbonnya. Dulu dinamakan itu Nurbia. Kampung kami ini sekitar 820 hektar. Kami berbatasan resmi dengan kampung ke kampung. Tatonga, Talusukit, dari sebelah sana itu jalan raya, baru dekat Polres Tangger Tari, Warhutan Batu Danggar. Kegelisahan ini berawal dari kondisi yang kita lihat saat kita membutuhkan kebutuhan hidup, kebutuhan untuk ritual yang selama ini tersedia di wilayah adat Lamtoras, kini sudah langka, bahkan sebagian sudah punah ditemukan. Bagaimanalah kelanjutan hidup kami sebagai warga keturunan Opo Matang Datang Berita di Saporas ini? Kapan ini dibuat jadi hutan lindung? Kapan ini dibuat jadi hutan negara ini? Ya kan? Kami tidak tahu itu. Coba dulu ditunjukkan kepada kami bahwa ini sudah menjadi hak negara ataupun kehutanan ataupun TPN. Diperlihatkan kepada kami dulu tanda tangan opung kami. Diberi caranya itu. Tanda beras itu di mana? Itu loh, harus kita adil kan? Dengan itu kami mengatakan Kupikir ya, tidak ada pemerintah, tidak ada negara tanpa rakyat, tapi tanpa pemerintah bisa hidup rakyat. Tanpa rakyat tidak bisa ada pemerintah. Itu loh, jauh-jauh sebelum merdeka. Ya kan? Belum lahir negara Indonesia. Opung kami sudah ada di sini. Mungkin memperjuangkan, ikut berjuang di sini mati-matian rakyat opung kami supaya merdeka Indonesia. Ya kan? Setelah Indonesia merdeka, dana pemerintah. Kata ada yang jadi wawasan kehutanan. Berarti penjajah Belanda itu berganti dengan penjajah yang hitam mata seperti saya. Negara Indonesia itu adalah penjajah diri sendiri seperti kami. Itu orang penuh kan? Itu loh, pahitnya kami. Jadi seharusnya segala penjajah dihapuskan dari negara Indonesia. Ini adalah pekerja-pekerja TPL yang mendirikan camp di lokasi. Mengambang ketahuan. Nah, jadi kami merasa tersakiti secara manusiawi. Bisa kami Nama saya Jun yang Berita, berasal dari komunitas Lamtoras. air bersih tadi bangun. Pada saat itu aku masih anak-anak, sekitar kelas 6 SD lah, kelas 5, kelas 6 SD itu seingat saya tahun sekitar 86, 1986. Karena orang tua saya termasuk salah satu tetua adat di Saporas, di rumah sering berkumpul orang tua menceritakan bahwa pihak dari perusahaan atau pada saat itu belum tahu saya namanya perusahaan ini atau dari kotaan gitu, sudah mengkhawatirkan mereka karena tanpa seizin mereka pihak yang datang ini ke wilayah adat kita, ke tanah kita, patok gitulah. Tapi juga menolak. Jadi dari mereka saya tahu bahwa pihak perusahaan atau negara mau mengambil tanah kita. Dari cerita-cerita mereka,
Dan sekitar 2 tahun berikutnya ya, karena saya SD di Saporas, selanjutnya SMP di Siantar. Jadi hutan yang dulunya hutan di sekitaran wilayah adat kita antara kampung Saporas dan Simpang Etnauli. Saat kita mau sekolah dan pulang sekolah telah berubah, telah hancur, telah dihabisi. Disitulah saya tahu bahwa penggundulan hutan itu saya telah menyaksikan, melihat sendiri. Nama saya Sorbatua Sidagan, keturunan daripada Pupuk Sidagan. Kalau soal makan, gampang lapung kami dulu. Ikan ada di sungai ini, sebelum datang TPL ya. Tanaman subur. Opung kami dulu menanam padi, ditanam padi, ditabur cabai, langsung tumbuh tanpa obat-obatan. Opung kami dulu menjual barang kepekaan, cabai. Kalau nggak musim cabai, ada juga dulu di sini namanya tabe. Dibuat menjadi persembahan tikar. Yang saya setelkan, datang pun ke sini 30 tahun yang lalu, kurasa dulu namanya RGM ya, ke sini. Kami tidak sepengetahuan. Dikasih kehutanan kepada kami, katanya kan, kopi pun ada di sini ditebang oleh TPL, ada bambu, ada aren dan lain atau jengkol, sembarangan dia menebang. Kejadian ini sebenarnya berasal dari pemerintah, karena pemerintah mengklaim sepihak bahwa wilayah adat Lam Toras di hutan negarakan, dihutankan hutan negara begitu. Nah, dan mereka memberi izin konsesi ke pihak TPL tanpa sepengetahuan kita. Hak kepengelolaan wilayah adat Lam Toras beralih jadi dikelola perusahaan PT TPL yang berdampak perusakan hutan dan merampas ruang hidup kami.
Nama saya Nurinda Napitu dan asal komunitas saya Lam Toras. Jadi ibu mempergunakan air ini untuk aktivitas sehari-hari. Iya, saya mempergunakan air ini untuk kebutuhan sehari-hari, terutama menyuci, air minum, untuk memasak dan mandi. Sebenarnya air ini udah sangat tercemari oleh perusahaan, itu perusahaan TPL, karena mereka selalu mendirikan camp di umbul air kami, air minum ini. Mereka memakai pestisida seperti racun dan pupuk kimia. Jadi secara tidak langsung kami sudah mengkonsumsi racun yang dipakai oleh TPL. Kalau datang hujan kan sedikit-sedikit mengalir. Di sini kan ini hujan datang yang mengalir ke sana dia, ya langsung minum lah gitu Pak. Macam inilah Pak, ini dibilang kalau mereka bilang itu racun. Iya. Kan itu, Sepanjang itu kan banyak racun juga. Pengitisan dari lereng-lereng ini dialirkan ke parit ini, terus dihantarkan ke Sungai. umbul juga. Iya, menyatu di sana nanti jadinya. Di sini nampak tadi Pak. Racun semua lah ini, Pak. Makanya kami banyak yang sakit-sakit. Ah. Pening-pening sering kami alami. Ada apa denganmu? Jiwa nolomak neng si buaya tu nubah. Dua sulai adat Seporas menurut data yang kita lakukan melalui pemetaan ya dari Berwa, kisaran 2000,49 atau 2050 hektar begitulah. Yang dikelola atau yang dirampas 1.200-an atau mungkin antara 1.200 atau 1.500 hektar lah. Mereka itu sudah menanami ini hampir 30 tahun lebih lah. Imbasnya sangat memprihatinkan lah. Dari ruang lingkup untuk bertanam, bercocok tani, lahan semakin sempit, dan juga akibat dari penggundulan hutan ini, hama sangat meresahkan. Seperti babi hutan, kera, ini menjadi musuh bagi kami petani. Karena menurut kita ya, logikanya itu ya nggak ada lagi hutan tempat kera hidup begitu. Nggak ada lagi buah-buahan yang ada di hutan ini untuk sumber makan mereka. Jadi jika seperti ini kita menanam jagung inilah buktinya. Ini minggu kemarin ini babi hutan kera sudah masuk ini. Nah, belum ada buah sudah masuk. Jadi kami jika ada hasil yang mau kita petik, ini 24 jam harus kita jaga. Malam babi hutan, siang atau sore kera. Oleh sebab itu tadi kita berupaya menanam pohon supaya babi atau kera nanti habitatnya ada di hutan adat itu.
sekaligus itu tidak ada manfaatnya kepada kami masyarakat keturunan Pulubek Seliagan, malah merugikan. Setelah kami nggak bisa kami tanami, untuk hasilnya sama kami, orang TPL yang menikmati tanah kami, dan juga orang TPL yang merusak air minum kami ini kan, orang TPL yang merusak ini kan, menjadi keracunan. Jadi sekarang ini kami larang di sini beraktivitas TPL. Kami miskin karena nggak ada lagi yang bisa kami tanami tanah opung kami. Gitu. Mudah-mudahan ke depan kalau udah kami menanami tanah opung kami ini, sebagian dasar kami bisa makan dan anak kami pun bisa bersekolah. Mereka itu selalu membenturkan antara sesama masyarakat yang ada berkepentingan, begitulah saya bilangnya. Satu sisi ada sebagian masyarakat yang ditawarin jadi kontraktor, dijanjikan, diiming-imingi ini bantuan ini dan dimodali begini begitu. Saat mereka berhasil menarik atau beberapa orang masyarakat tadi itu dijadikan kontraktor di perusahaan itu, maka terjadi perpecahan, konflik internal di kita itu terjadilah. Pro kontra, ada yang terakhir seolah-olah mereka mendukung perusahaan, memberi kesejahteraan begitu. Nah, namun dampak yang paling meresahkan tadi saat kehadiran mereka itu merusak sumber-sumber hidup masyarakat kami, merusak hubungan kami dengan leluhur. Kami masyarakat adat Lam Toras ini mempunyai 7 ritual yang harus kita lakukan itu. 7 ritual ini, cara melaksanakan ritual ini, ramuannya, sumber-sumber kebutuhannya semua berasal di wilayah adat ini. Di hutan, di sungai seperti ikan batak, di hutan seperti hamijon, bambu, rudang bumbung, jungjung buhit, dan macam aneka jenis. Nah, setiap tahunnya itu di sini dinamakan itu mangajab. Mangajab itu ada masa istirahat 1 minggu. 1 minggu nggak bisa ke ladang, tidak bisa ke hutan. Itu sebagai penghormatan terhadap alam dan juga tolak bala. Nah, karena merusak kami bilang ya, pada saat kami tidak boleh ke hutan, saat puasa, mereka justru membabat hutan, bekerja di hutan. Nah, ini akan mengganggu saat puasa kami gitu. Jadi orang luar yang mengganggu kami di tanah kami sendiri. Kebutuhan kami untuk berdoa atau untuk melakukan ritual seperti rudang, hamijon, bahkan di sungai air bersih dan ikan batak itu udah punah lah. Pada tahun 1998, kesadaran penuh itu lahir dari masyarakat saat bergantinya lah rezim Orde Baru. Disitulah kita keturunan pemotong laut secara organisasi besar menyurati pemerintah dan berdialog gitu, audiensi dan aksi lapangan langsung ya. Semenjak 1998 hingga tahun ini 2024 kita selalu teguh di perjuangan. Setelah Indonesia merdeka, langsung kami tinggal. Di zaman Jokowi ada sedikit kelonggaran bisa bicara masyarakat. Jadi kami keturunan Pulubek Seliagan berunding, bersepakat untuk menuntut tanah kembali kepada kami. Kami sama-sama bergotong royong untuk menanam ubi dengan menanam jagung. Karena apalah orang miskin tidak ada alat, ya main cangkul saja Pak, main parak. Kami tanamilah
seperti ini ubi dengan jagung. Itu pun tetap datang setiap hari ke sini mengusir orang pihak TPL, humas atau security-nya kan, tetap kami bertahan. Kedua raja kali ada kami langsung. Kedua raja kami langsung sini. Ngomong kalau bertanggung jawab kok. Buat itu ada petani Debata, kami panggil kepala desa, camat, DPRD, kami panggil bupati dan juga Kapolres. Di situ kami beritahukan kepada Bapak Bupati, walaupun mewakili dari bupati, kalau nggak salah warga Manihuruk pada saat itu, bahwa ini tanah kami, tanah Pondok Ubak, sedangkan bukti sejarah masih ada dan juga kampung kami masih di sana yang diklaim oleh dikatakan itu hutan lindung. Jadi melalui Bapak Bupati, kami memohon tanah kami ini supaya dikembalikan kepada kami. Semenjak tahun 2000, DPRD Simalungun telah mengeluarkan itu rekomendasi. Isinya itu salah satu supaya eksekutif menyelesaikan permasalahan ini. Begitulah. Tetapi tidak berapa tahun kemudian itu ya, yang kita yang berjuang tadi itu udah ada 3 kali penangkapan lah. 5 orang setidaknya telah dikriminalisasi ya, dan dipenjara ya. Belakangan ini datanglah Brimob kan, saya duduk di berdiri di tempat ini di muka gubuk kita ini, datang dari sana mobil pribadi, keluar dari dalam Brimob 2 orang membawa aras pandang, baru belakangannya langsung turun orang TPL. Jadi mapan ke sini aku bilang gitu Pak, mengantarkan surat Kapolda kepada Bapak. Bapak baca aja dulu. Baca dulu. Baca aja. Datang di sekolah ini orang TPL ini. Terus ada dari saya bilang, ngapain Bapak mengantarkan surat Kapolda kepada kami? Kami bukan peneruk tanah. Kami orang baik-baiknya kami di sini. Bukan terorisnya kami Pak. Jadi pulang aja Bapak, bawa itu suratmu. Sering kami ditakut-takuti oleh polisi, yang dipanggil polisi sampai ada yang terpenjara. Dan sampai saat ini, seperti tahun 2022, kami dibentrokkan perusahaan TPL, ada aparat kepolisian dan tentara, mereka dihadirkan sekitar 500 orang. Saat itu kami saling dorong-mendorong karena aparat kepolisian memaksa masuk ke wilayah adat Lamtoras. Sampai saat ini kami selalu berhadapan dengan polisi dan sampai akhir-akhir ini ada 5 orang warga masyarakat Lamtoras yang dipanggil oleh Polres Simalungun. Kita
bawa ini bukti. Malam-malam dulu sudah nasihati saya. Kupikir keluar kita dulu dari sini, Bang, sudah semakin banyak dari sini, sama bapak katanya kan. Apa kita takut? Tentang pun kita bilang kan, apapun terjadi kita harus bertahan, aku bilang. Iya Pak, nanti Pak penjara, baru nanti bapak sudah tua, baru nanti cucumu, baru kami. Kenapa Syah hanya mencuri saudara? Kenapa Syah hanya mencuri itu saudara? Hadapi kami. Perjuangan Lamtoras ini amanah dari leluhur, yaitu Opung Pamotang Laut Ambarita. Opung itu berpesan kepada keturunan Ambarita supaya memperjuangkan tanah Opung ini. Makanya dari situlah saya jadi mengikut suami terjun ke perjuangan ini. Tanah ini kami tanami sebagian bermacam pohon untuk menjadikan hutan. Karena sekarang ini tidak ada lagi hutan di tanah adat kami. Kalau kami menanam seperti kami menanam jagung, menanam tanaman kami seperti babi hutan, kera, semua itu mengganggu tanaman kami karena nggak ada lagi hutan untuk tempat tinggal mereka. Jadi saya sendiri sudah menanam pohon untuk biar ada tempat orang-orang hutan itu berlindung. Harapan saya di dalam perjuangan ini terutama untuk pemerintah lah, karena sekarang udah berganti presiden kita. Untuk Bapak Presiden, tolonglah Kak diakui masyarakat adat, dihargai masyarakat adat dan disahkan undang-undang masyarakat adat. Harapan kita ya pemerintah ini diperhatikanlah hak-hak masyarakat adat itu, dihormatilah, dikembalikanlah. Dan bagi kita ya masyarakat adat yang di sini ya pendudukan lahan, karena kita tidak mau terusir dari rumah kita sendiri, tidak mau itu. Apapun konsekuensinya, apapun resikonya itu tidak bisa. Kita tidak akan lepas dari tanah ini. Di dunia ini tidak selamanya kekuatan orang yang tidak adil. Pengalaman saya gini, dulu saya tahu sejarah, ada penjajah negara kita ini, orang Belanda. Tapi oleh karena jujur opung kita mempertahankan supaya merdeka Indonesia, jadinya merdeka Indonesia, penjajah pergi. Walaupun seperti itu dulu dihadapi bapak kami, tanah opung kami ini di daerah sepihak kan, kami yakin jujur Tuhan ini akan kembali kepada kami keturunan penduduk Sedagan. Dan juga ini selalu saya bilang, kalaupun tidak di umur kami ini dapat kembali kepada keturunan penduduk tanah ini, yang pasti karena tahu sejarah turun temurun nanti cucu kami nanti pasti dituntut ini Pak.